lurus, mata dipejamkan. Setelah kita menemukan posisi yang nyaman bagi tubuh ini, mari kita abaikan sensualitas indera di sekitar kita. Mari kita masuk ke relung hati kita yang paling dalam. Sekali lagi, iring sarang sami melingih sana becik. Yang tanpa sida atau melingih sida sana pak masana utawi wajra sana. Sana pilih penting nika manda tulang ekor jejak utawi duduk dalam posisi tegak lurus. Jika sudah menemukan posisi yang nyaman bagi tubuh ini, mari kita abaikan sensualitas indera di sekitar kita. Mari kita masuk ke relung hati kita yang paling dalam. Ngiring pusatkan pikiran pada nafas. Rasakan nafas masuk dan keluar secara alami. Sambil merasakan nafas masuk dan keluar secara alami, mari kita abaikan sensualitas indera di sekitar kita. Sekali lagi, rasakan nafas masuk dan keluar secara alami. Setelah kita fokus pada nafas masuk dan keluar, mari kita abaikan sensualitas indera di sekitar kita. Mari kita masuk ke relung hati kita yang paling dalam. Semakin kita merasakan nafas masuk dan keluar, semakin damai hati kita. Semakin lama, semakin damai hati. Semakin lama, semakin damai hati. Nilai ampun, kita masuk ke relung hati kita yang paling dalam. Jadi di tengah kesendirian kita, di tengah sunyi yang hening ini, Iring dados karena kita belajar, buka mata pelan-pelan. Kita akan ucapkan yang pertama mantra masila dan apa? Jadi posisinya itu sebenarnya oleh posisinya tangan pada dengan mudra ini. Jadi wonten jenana mudra kali-kali dibalik yin mudra, kemudian boleh juga amusti karana. Oke, sambil mengucapkan mantra ini. Terus kawitin Om Parmasana Yanama Om Prasada Siti Sarira Siwa Suci Nirmala Yanama. Ini yang terjemahkan artinya sehingga kita bisa menghayati. Om Sang Hyang Widi, badan hamba telah siap dengan tenang menghormat siwa yang suci tak ternoda. Di pikiran kita saat ini, kita seakan-akan sudah menyiapkan badan ini untuk menghadap beliau sang pencipta kepada Ida Batara Siwa yang tidak ternoda, siwa suci nirmala. Setelah itu kita lanjutkan dengan pranayama. Jadi kita lakukan dengan amusti karana. Tangan di dada. Jadi niki yang pertama, tarik nafas pelan-pelan. Nanti kita akan mandu. Ketika menarik nafas pelan-pelan atau kita tarik mandu ini sebelum kita buat mantra, bisa diulang-ulang sebenarnya niki. Tarik nafas pelan-pelan. Kemudian tahan semampunya. Kemudian keluarkan nafas sepelannya. Ini sebenarnya bisa diulang berkali-kali sampai pikiran kita benar-benar fokus. Karena ini kesendirian, kita lakukan ini di tengah kandungan pagi sendiri, mental-mental. Baik, kita ulangi. Tarik nafas pelan-pelan. Dalam hati ucapkan Om Ang Brahma Yanama. Tahan nafas semampu.
berucapkan dalam hati, Om Wisnawe Nama. Keluarkan nafas pelan-pelan. Om Mangiswaraya Nama. Ini bisa diulang-ulang nih. Yang jeda sejenak. Jadi napi pentingnya pranayama. Biasanya ini adalah penghubung antara dunia luar ini menuju dunia ke dalam diri kita. Kalau pranayama kita baik, maka kita akan lebih gampang fokus pada dalam diri kita. Seperti yang sampaikan tadi, semakin bagus pernapasan, maka semakin bagus dunia di dalam pikiran kita. Dan sedikit bisa diulang-ulang, bisa dilakukan berkali-kali di dalam hati sampai kita benar-benar siap. Jadi fungsi penahan napas atau kumbhaga ini adalah untuk menghilangkan kemalasan. Ketika kita setelah berkoneksi dengan alam ini, dunia luar ini, kadang-kadang kita merasa malas untuk mati. Dan doanya ketika menahan napas itu akan menghilangkan kemalasan. Tidak rasakan itu ngantuk, makanya keselemah bangun melakukan puja ini, malas sama kiam itu. Makanya ketika melakukan tahan nafas ini penting untuk menghilangkan kemalasan. Ini ke poinnya itu. Nih, berikutnya giring kita lakukan kara sodana atau membersihkan tangan. Jadi caranya dalam keputusan PHDI ini yang kita dapat. Jadi sebenarnya panjang yang bisa kita bahas mengenai Samkhya ini. Jadi intinya bahwa tangan kanan adalah simbol dari pradana atau purusa, simbol purusa. Yang tangan kiri ini adalah simbol prakriti atau pradana yang secara konsep Samkhya adalah prakriti yang tidak termodifikasi. Kalau purusa itu disebut sebagai kesadaran agung, sedangkan prakriti ini adalah unsur materi asli. Yang anak titiang pernah kuliah di kimia. Prakriti ini mungkin ketika suatu benda itu dipecah wenten atom sampai terjadi atom. Dalam konsep Hindu ini logika yang dipecah lagi sehingga ada unsur materi asli di dalamnya. Prakriti ini adalah sumbernya. Jadi ada dualitas dalam hidup ini, ada kesadaran, ada unsur materi asli. Nanti mungkin dalam Samkhya ini wenten modifikasi prakriti sehingga menjadi guna. Jadi tata caranya adalah di dalam pranayama, dalam kara sodana ini, prakrtilah yang bergerak. Jadi tangan kiri yang bergerak. Misalnya Om Sudamam Swaha, bukan Swaha ya, menurut Pak Prof sudah ada di Sanskerta. Swaha dengan Swaha berbeda. Niki Swaha lagi. Memang aneh seperti lafal nanti. Om Sudamam Swaha balik. Niki kanan kiri yang bergerak, prakriti yang bergerak karena purusa nikah adalah simbol Iswara atau simbol Tuhan. Maka tangan kiri yang bergerak ke atas. Om Ati Sudamam Swaha. Jadi pertama Om Sudamam Swaha kita mohon kepada Tuhan bahwa bersihkanlah hamba. Kemudian ada kata ati itu artinya lebih bersihkan lagi hamba. Jadi kita membayangkan bahwa kita mohon penyucian kepada Ida Betara Siwo. Kemudian ketika tangan kiri bergerak, kita lebih mohon dibersihkan lagi. Giring praktekkan dengan perenungan. Duduk hening sejenak. Giring kawin. Om Sudamam Swaha. Tangan kiri bergerak ke atas. Om Ati Sudamam Swaha. Tangan kirinya yang turun. Selanjutnya, setelah membersihkan tangan atau kara sodana, dilanjutkan dengan menghaturkan dupa. Jadi di depan kita weten sarana dupa. Jadi niki bagi titiang, dupa ini adalah pusat atau objek konsentrasi titiang. Karena titiang perlu objek untuk memfokuskan diri pada satu titik atau titik cahaya. Karena titik cahaya yang titiang anggap ini sebagai simbol dari Omkara atau